Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel BioBoss Pupuk Hayati, channel pemersatu para petani organik di Indonesia. Jadi selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung ya. Jangan lupa subscribe video ini supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi selanjutnya terkait dengan pupuk BioBoss ya. Siapa yang petani padi ya? Silahkan acungkan jempol ya. Kok acungkan jempol? Tunjuk jari ya. Jadi buat teman-teman yang merasa menjadi petani padi, saya akan sedikit sharing kepada teman-teman apa saja manfaat atau keuntungan ketika teman-teman bercocok tanam menanam padi menggunakan pupuk yang namanya BioBoss. Pupuk BioBoss ini termasuk pupuk organik kategori pupuk hayati ya. Jadi saya akan mencoba mengulas sebuah buku ini ya. Buku memang di sini adalah buku petunjuk penggunaan pupuk BioBoss. Jadi saya akan ulas kepada teman-teman. Mungkin teman-teman belum punya bukunya ini ya. Ini saya akan coba mengulas bagaimana penggunaan bagaimana atau keunggulannya apa saja ketika kita menggunakan pupuk BioBoss. Jadi ada banyak sekali keuntungan ya yang akan diperoleh oleh teman-teman para petani padi khususnya ketika menggunakan pupuk BioBoss. Yang pertama, ketika kita menggunakan pupuk BioBoss, kita akan menghemat pupuk kimia ya. Kemudian kompos dan pupuk kandang itu sampai sekitar 50% ya. Apalagi pupuk kimia sekarang ini sulit didapat ya. Mahal pula, jadi penghematan pupuk kimia hingga 50% bukan hanya menghemat uang, tapi juga mempermudah petani untuk usaha taninya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu para petani memiliki dana ya, jadi tidak habis untuk beli pupuk saja, tapi bisa dialokasikan kepada yang lain. Jadi ketika teman-teman menggunakan pupuk BioBoss akan terjadi penghematan pupuk kimia, pupuk kompos, bahkan pupuk kandang itu sekitar 50%. Lumayan kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita berbicara soal gulma. Gulma ini tanaman liarnya berkurang ya. Gulma itu tanaman liar ya. Itu bisa berkurang. Padi lebih cepat tumbuh, kemudian daun lebih cepat tinggi. Kemudian pertumbuhan gulma, rumput liar itu terhambat akibat sinar matahari terhalang padi yang tumbuh cepat. Jadi karena ketika para petani, Bapak Ibu dan teman-teman semua menggunakan pupuk BioBoss ini, padinya cepat tinggi, otomatis gulmanya, rumput liarnya itu tidak tumbuh. Karena apa? Karena mataharinya terhalang oleh padi tadi. Nah, gitu. Jadi ternyata demikian ya. Jadi menghambat pertumbuhan gulma. Itu tadi terkait karena sinar mataharinya itu terhalang oleh tanaman padi yang tumbuh besar tadi. Kemudian yang ketiga itu tanaman padi lebih tahan terhadap penyakit ya. Tanaman lebih tinggi, kemudian batang daun lebih kokoh dan sedikit daun yang layu atau kering. Jadi daun yang layu atau kering itu lebih sedikit, sehingga walaupun padi sudah tinggi, namun sinar matahari masih sampai ke dasar karena tidak tertutup daun yang kering. Dan arena lahan lebih bersih akan mengurangi hama tikus. Jadi kalau tanamannya itu tahan terhadap penyakit, otomatis daun layu kemudian kering itu bisa berkurang ya. Ya kalau daun layu keringnya berkurang, otomatis tidak jatuh ke tanah, ya otomatis tanahnya bersih. Nah itu kalau lahan lebih bersih akan terhindar dari hama tikus ya, karena tidak ada tempat untuk bersarangnya tikus kan gitu. Kemudian anakan lebih banyak. Jadi yang keempat ya, keuntungan kalau kita menggunakan pupuk BioBoss adalah anakan lebih banyak. Dengan BioBoss batang lebih besar, bisa 1,5 kali lebih besar dari ketika kita tidak menggunakan BioBoss. Jadi kalau kita menggunakan BioBoss ini anakannya itu, batangannya itu lebih besar sekitar 1,5. Lumayan juga ya, lumayan juga.
Anakan lebih banyak, bisa mencapai 85 sampai 100 anakan. Daunnya lebih rimbun. Nah itu. Jadi kalau kita menggunakan biobos, anakan daripada batang padi itu lebih banyak dibanding tidak menggunakan pupuk biobos. Kalau tanpa biobos itu batang lebih kecil. Lebih kecil, kemudian anakan hanya mencapai 18 sampai 24 dan daun lebih sedikit. Rentannya jauh juga ya. Jadi dari 18 ke 24 ini bisa mencapai 85 sampai 100 anakan. Luar biasa, lebih dari 100% malahan ya. Ini menurut survei ya, ini menurut survei. Jadi keunggulan ini sudah disurvei ya, sesuai dengan aplikasi para petani yang sudah memakai pupuk biobos. Kemudian yang kelima, panen lebih cepat. Jadi kalau kita menggunakan pupuk biobos itu usia panen lebih cepat. Padi yang ditanam dengan biobos biasanya lebih cepat seminggu atau 10 hari dari normal panennya itu. Karena itu kita harus siapkan pengusir burung lebih cepat dari biasanya saat belum menggunakan pupuk biobos. Luar biasa ya. Jadi kita harus lebih cepat juga, lebih awal juga. Kalau kita menggunakan pupuk biobos, lebih awal juga menyiapkan mainan-mainan untuk usir burung itu ya. Ya karena apa? Karena padi bunting juga lebih cepat. Padi masak atau padi yang siap panen juga lebih cepat. Otomatis persiapan-persiapan yang lain juga akan lebih cepat. Kayak kita mempersiapkan persalinan itu ya. Jadi kalau lebih cepat, maka segala sesuatunya harus persiapkan lebih cepat. Panen lebih cepat akibat padi bisa dipanen sebelum hama tikus datang. Luar biasa ya. Jadi sebelum batang kering itu panen sudah bisa dilakukan. Bulir lebih berisi ya. Kemudian lebih sedikit gabah yang kosong. Jadi bulirnya itu lebih berisi. Jadi gabah ya apa ya? Ya gabah ya tuh. Itu jarang sekali yang kosong karena semuanya terisi ya teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh, keuntungan yang ketujuh ya, beras lebih tahan lama dan tidak menguning. Ini beras lebih tahan lama. Jadi kalau kita menggunakan pupuk biobos ini, karena nutrisinya maksimal, otomatis ketahanan beras setelah dipanen itu juga lebih lama. Ya, lebih lama. Tak perlu bahan pengawet, lebih lama. Kemudian yang ke-8, mutu dan peningkatan hasil gabah kering panen menjadi lebih baik. Jadi mutu dan peningkatan hasil gabahnya itu lebih baik dibanding tidak menggunakan yang namanya pupuk biobos. Kemudian yang ke-9, ramah lingkungan dan tidak meninggalkan residu pestisida. Jadi kalau kita menggunakan biobos itu ramah lingkungan dan tidak meninggalkan residu pestisida. Ya karena apa? Kalau gulmanya berkurang, otomatis juga persentase untuk menggunakan pestisida untuk menyemprot gulma tadi juga sedikit kan gitu. Kalau sedikit otomatis dampak kepada tanah juga sedikit, dampak kepada tanaman juga sedikit residu pestisidanya. Dan yang berikutnya, justru dengan pupuk biobos ini bisa mengurai residu-residu pestisida yang sebelumnya itu bisa diurai oleh pupuk biobos ini. Artinya apa? Semakin sering menggunakan pupuk biobos ini, maka tanaman akan semakin sehat ya teman-teman ya. Jadi yang ke-10, nah ini yang luar biasa. Yang ke-10, tanah semakin lama semakin subur. Nah ini keunggulan kita menggunakan yang namanya pupuk biobos. Jadi kalau kita menggunakan pupuk biobos ini, semakin sering menggunakan, maka tanah akan semakin subur. Karena apa? Mikroorganismenya yang masuk ke tanah ini semakin banyak. Ya perlu kita ketahui ya bahwasanya kalau tanah yang sehat itu ada 4% bagian dari tanah itu adalah kompos. Yang 1%-nya itu mikroorganisme yang bisa mengurai residu-residu kimia tadi. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan pupuk yang lain, itu kalau semakin lama dipupukkan, semakin sering dipupukkan, tanah semakin tandus. Tapi kalau menggunakan pupuk biobos ini,
semakin sering dipupuk maka tanah akan semakin sehat. Karena apa? Karena kita sering menggunakan kita banyak mempergunakan atau memasukkan mikroorganisme ke dalam tanah tadi. Itu ya. Jadi kalau semakin banyak mikroorganisme di dalam tanah maka tanah semakin sehat. Cacing akan tambah banyak kan gitu. Karena tanah yang menggunakan pupuk biobos ini tanahnya akan lembab, sejuk ya. Karena di situ ada mikroorganisme yang mengurai, yang membentuk, yang mengikat NPK dan segala macam. Seperti halnya keuntungan-keuntungan pupuk biobos yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi buat teman-teman para petani padi ya, ada 10 keuntungan tadi yang teman-teman bisa peroleh ketika teman-teman menggunakan pupuk biobos. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu para petani, khususnya petani padi kok belum pernah menggunakan pupuk biobos, saran saya segera ambil ya produk ini, ambil kesempatan untuk menggunakan produk ini dan rasakan sensasinya, perbedaannya ketika panen nanti hasilnya seperti apa. Peningkatan kalau misalkan nanti produksinya meningkat 50-60% kan luar biasa. Ya harusnya misalkan 2 ton mendapatkan 3 tonan misalkan. Kan luar biasa. Pupuknya hemat, hasilnya meningkat. Nah, gitu. Oke, teman-teman. Mungkin ada sebagian yang bertanya, bagaimana cara mendapatkan pupuk ini ya? Pupuk ini bisa didapat di distributor resmi yang ada di daerah Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, para petani khususnya. Pupuk ini sudah ada di Sabang sampai Merauke, artinya di seluruh daerah sudah ada distributornya. Kemungkinan ada pertanyaan yang kedua, di tempat saya belum ada. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu belum ada, saya akan coba bantu. Silahkan cek ya, deskripsi di video ini ada nomor WA admin yang mungkin akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semua terkait dengan pemesanannya. Kita akan mengirim ke seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir, walaupun Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ini misalkan ya namanya petani biasanya kan di daerah ya, itu insya Allah kita bisa kirim ya. Kalau misalkan bisa tercover COD, kita melayani COD ya. Jangan lupa terakhir ya, cek deskripsi di video ini ada nomor WA admin yang bisa Bapak Ibu para petani semuanya tuh menghubungi nomor tersebut. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.